Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah hadir di acara webinar siang ini. Ya, webinar siang ini topiknya mengenai menuju hidup sejahtera dunia dan akhirat dengan keuangan syariah. Wow, ya. Dari judulnya aja menggetarkan hati ya. Bapak Ibu semua, gimana caranya tuh ya? Sejahtera dunia dan akhirat, tapi melalui keuangan syariah. Nah, siang hari ini, webinar ini kita spesial banget karena akan menghadirkan dua narasumber. Namun, sebelum saya panggilkan narasumbernya, Bapak Ibu sekalian, biar enak ya, biar akrab ya, boleh saya panggil teman-teman aja ya, karena dari usia mungkin nggak beda jauh, jadi biar kita lebih santai aja. Nah, di acara webinar ini, saya ingin ingatkan kepada teman-teman untuk mengganti display namanya dengan nama asli atau nama sebenarnya. Jangan nama gadget ya, jangan nama Samsung, Oppo, iPhone, dan kawan-kawan. Kenapa? Karena nanti ada kuis dan kita nanti menentukan nama pemenangnya dari nama yang terdisplay di Zoom kita. Jadi tolong ganti namanya di Zoom sesuai nama sebenarnya. Oke, silakan diganti namanya ya. Kita tunggu. Ya, sambil nunggu teman-teman rename untuk nama aslinya, saya ingin ingatkan lagi teman-teman bahwa selama acara berlangsung ini kita akan ada kuis ya, dan nanti hadiahnya itu berupa e-wallet. E-walletnya sebesar 100.000 untuk satu pertanyaan yang dijawab dengan benar dan cepat. Ya, jadi siapa yang duluan yang paling cepat dan benar itu akan jadi pemenang, dan hadiahnya bisa berupa OVO atau GoPay. Nanti tim panitia akan mengumumkan teman-teman yang sebagai pemenang. Nah, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat, jadi nanti di akhir acara itu akan diumumkan siapa pemenangnya dan akan dikontak oleh panitia untuk diberikan hadiah e-wallet tersebut. Jadi jangan kemana-mana, pastikan ikut sampai acara ini selesai karena pengumumannya di akhir acara. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan lagi bahwa siang ini kita kurang lebih 1,5 jam ya, 1,5 jam kita akan membahas tentang keuangan syariah ya. Topiknya ya tadi yang saya sebutkan tadi, menuju sejahtera dunia akhirat. Oke, sebelum kita panggil narasumbernya, saya ingin tampilkan dulu beberapa slide ya tentang komunitas kita ya. Ya, oke tim IT. Komunitas kita bernama IFAC, Indonesia Financial Advisor Community ya. Seperti apa komunitas kita? Ya, next tim IT. Ya, IFAC ya, targetkan literasi keuangan masyarakat meningkat di 2021. Jadi komunitas ini adalah bertugas untuk memberikan edukasi atau literasi keuangan ke masyarakat luas ya. Di situ ada flyernya banyak sekali ya. Ada narasumber kita juga yang udah memberikan beberapa kali literasi dan edukasi. Dan kita lihat sini ada yang menarik teman-teman. Ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Peraturan OJK nomor 76 POJK 07 2016. Lembaga keuangan wajib menyelenggarakan edukasi atau literasi keuangan. Nah, komunitas IFAC ini bekerja sesuai dengan arahan OJK ini ya teman-teman ya, yaitu kita menyelenggarakan edukasi dan literasi keuangan. Ya, itu banyak foto-fotonya. Next, tim IT. Oke, di IFAC ini juga ada program dan pendidikan perencana keuangan. Ya, kita ada namanya program Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 miliar. Kemudian kita ada program lagi namanya IFAC Ventura. Dan banyak ya, ada QWP, RFP, CEP ya, tapi untuk detailnya nanti bisa hubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu semua. Ya, next. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa acara ini nanti akan ada kuis berhadiah ya, bisa berupa OVO, GoPay atau Dana, nanti dikontak tergantung mana yang available untuk ditransfer ya hadiahnya. Pemenangnya mendapatkan hadiah e-wallet sebesar 100.000. Kurang lebih nanti ada 3 pertanyaan kuis yang akan dilempar dan diumumkan di akhir acara. Dan teman-teman saya ingatkan, aturan mainnya adalah teman-teman menjawab kuisnya ini di kolom Q&A, question and answer ya. Mohon jangan menjawab di chat. Jadi kalau nanti ada yang jawab saya lebih cepat tapi di chat, mohon maaf saya tidak lihat yang di chat dan panitia akan melihat yang di Q&A. Ya, sekali lagi dijawabnya di Q&A ya untuk pertanyaan dari kuis tersebut. Ya, next tim IT.
Ya, topik hari ini meraih sejahtera dunia dan akhirat, dan narasumber kita ada 2 orang ya, Bapak Viko Hadian dan Bapak Indra Prakoso. Kita lihat profil singkat dari kedua speaker kita. Bapak Viko Hadian, ST, CFP, QWP, AEPP ya. Beliau sebagai founder Indonesia Financial Advisor Community atau founder IFAC. Dan beliau sebagai pencetus gerakan keluarga Indonesia Aset 1 miliar. Beliau sebagai pengajar dan fasilitator gelar profesi CFP, QWP, AWP, dan juga beliau sebagai pengurus FPAI 2019 sampai 2021. Wow, mantap banget ya background-nya ya. Nah, yang kedua adalah Bapak Indra Prakoso, SE, MT, CFP, QWP, dan AWP. Gelarnya panjang-panjang semua. Beliau sebagai co-founder Indonesia Financial Advisor Committee, dan beliau juga sebagai pengajar dan fasilitator gelar profesi CFP AWP. Ya, itu adalah profesi singkatnya. Langsung aja ya kita panggilkan kedua narasumber kita, Bapak Viko Hadian dan Bapak Indra Prakoso. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Viko Hadian, Pak Indra. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah ya. Dan semoga semua sehat ya, Pak Viko dan Pak Indra ya. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Viko dan Pak Indra udah hadir siang hari ini di acara webinar ya. Kita sekaligus ini acara sebagai bagian dari edukasi literasi keuangan ke masyarakat sesuai dengan arahan dari OJK ya, Pak Viko dan Pak Indra ya. Jadi siang ini kita sebenarnya melakukan edukasi, dan ini udah yang kesekian kalinya ya kita sering melakukan, dan kita tidak bosan-bosannya melakukan edukasi dan literasi keuangan ini. Nah, Pak Viko dan Pak Indra, mungkin saya mulai dari Pak Viko dulu nih, Pak Viko ya. Pak Viko, ya. Tadi kalau ngelihat flyernya itu kan dari judulnya kayaknya sangat bergetar hati ya, menuju hidup sejahtera dunia akhirat lagi. Ya, dunia aja udah happy ya, apalagi ada akhiratnya gitu ya, melalui keuangan syariah. Nah, Pak Viko mungkin bisa jelaskan dulu sih itu apa maksudnya, terus bagaimana sih cara mencapainya Pak Viko ya? Sejahtera tapi dunia dan akhirat gitu. Ya, mungkin Pak Viko silakan dimulai sharingnya Pak. Oke. Thank you Mas Uwo ya. Saya mau menyapa sahabat-sahabat semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Kita mengadakan sesi seminar ini adalah seminar reguler ya, yang tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat, terutama di keuangan syariah ya, Mas Uwo ya. Terutama karena kita pengen membangkitkan, menggairahkan literasi keuangan syariah dan juga pastinya produk-produk keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini ya, teman-teman semua. Oke, hari ini sebetulnya saya tidak mau ngajarin teman-teman yang hadir di sini, karena saya lihat juga banyak praktisi juga ya, praktisi keuangan syariah juga ya, dan saya hari ini mau sharing saja apa yang saya pelajari dan saya implementasi bersama pastinya teman-teman di IFAC dan juga klien ya. Izinkan saya untuk share, Mas Nendarmin. Oke, sebentar saya share dulu screen saya. Oke, ini adalah nama saya, tadi udah dijelasin, ini nomor telepon saya. Jangan lupa follow IG ya, viko.hadian, dan ini adalah email saya dan juga profil saya ada di sini ya. Topik yang saya mau bahas adalah bagaimana sih saya pengen mendapatkan sejahtera dunia akhirat nih, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, Bapak Ibu semua ya. Jadi bagaimana kita wealth without worries ya, melalui perencanaan keuangan sesuai kaidah Islam ya, atau misalnya kita syariah gitu ya. Nah, ini gimana nih ya? Karena terus terang aja beberapa seminar yang saya sudah jalankan di beberapa tahun ke belakang, pada saat saya ngomong kepada mereka gitu ya, peserta gitu, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, ada nggak di sini yang mau sejahtera? Semuanya nunjuk, Bapak Ibu ya, teman-teman semua, semuanya saya pengen sejahtera. Tapi ada satu peserta bahwa dia bertunjuk ini, Pak Viko, saya tuh tidak pengen sejahtera dunia saja, tapi saya juga pengen sejahtera akhirat. Apakah dengan teori perencanaan keuangan syariah ini bisa dilakukan? Wow, menarik sekali ya. Dan ternyata pada saat itu saya melihat ternyata bisa loh ya. Ternyata bisa dengan melalui keuangan syariah ini kita bisa mencapai sejahtera dunia akhirat. Melalui apa? Nah, caranya gimana? Strateginya seperti apa? Nah, ternyata di sisi perencanaan keuangan syariah itu ada teorinya ya. Teori ini ternyata bisa diimplementasi, tapi balik lagi kepada Bapak Ibu semua atau teman-teman ini, kira-kira bisa nggak ya saya jalanin ini gitu ya. Nah, bagaimana nih? Hari ini saya udah punya aset nih Pak Viko, saya udah punya
penghasilan yang memadai dan saya udah punya aset, ya saya udah punya tabungan, saya punya aset pribadi, aset investasi dan sebagainya. Terus what's next nih? Apa yang harus saya lakukan supaya saya sejahtera dunia akhirat? Nah, ya ada teorinya yang biasanya saya paparkan di kelas-kelas perencanaan keuangan, ya. Nah, ada teorinya, ada step-stepnya ternyata. Kalau kita pengen mau sejahtera dunia akhirat ini ada caranya, ya. Nah, ini teorinya nih teman-teman. Tapi kita bisa melakukannya loh teman-teman, ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan. Ini adalah teori kita, adalah wealth creation. Bagaimana mendapatkan penghasilan dan dipergunakan maksimal. Ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah langkah pertama kalau kita pengen sejahtera di dunia. Ya, sejahtera dunia itu caranya adalah pada saat kita dapat penghasilan, maka wealth creation ini adalah kita ciptakan aset kita. Kita kelola uang kita, uang masuk kita kelola, kemudian ada aset yang artinya ada surplus di situ sehingga menimbulkan sebuah aset, ya. Artinya uang-uang yang kita kelola itu adalah kita bisa arahkan ke dana darurat, mungkin buat kehidupan, ya, kemudian buat tabungan, ya, kemudian macam-macam, ya, kita kelola dengan baik sehingga adalah langkah pertama adalah lifetime planning ini, ya. Setelah itu apa? Aset saya udah punya nih Pak Viko, saya udah punya tabungan, setiap tahun saya kumpulin, setiap bulan saya kumpulin. Itu sih uangnya mau diapain nih sekarang? Ya teman-teman jangan lupa langkah kedua kalau kita pengen supaya kita ini wealth gitu ya, artinya kemakmuran yang maksimal di dunia ini adalah langkah kedua. Apa teman-teman? Adalah building capital. Bagaimana kita bisa membangun aset? Ini sangat penting loh teman-teman ya. Jadi wealth accumulation. Jadi aset kita jangan diam. Teman-teman ya, Bapak Ibu semua, aset kita jadi kita harus pindahkan aset yang diam ini, kita pindahkan ke tempat yang berkembang. Contohnya apa? Misalnya mulai dari pertumbuhan liquid ya, investasi yang bersifatnya liquid ya, artinya apa? Deposito misalnya, reksadana pasar uang misalnya, kemudian bertahap ya. Kemudian teman-teman punya emas, punya reksadana sampai mungkin kalau percaya ya ahli di situ mungkin sudah berinvestasi di reksadana saham syariah misalnya, atau mungkin berinvestasi di saham syariah misalnya. Ya, artinya apa? Wealth accumulation. Namun pada saat kita berbicara wealth accumulation di sini, Bapak Ibu semua harus pintar, intelijen, mahir dalam melirik investasi apa yang cocok ya, yang sesuai gitu ya. Jadi investasi secara efektif ya. Investasi secara efektif karena ini sangat penting. Jangan sampai terburu-buru nafsu karena ingin sekali mengembangkan investasi sehingga apa yang terjadi? Gagal di tengah jalan ya. Contohnya apa? Mencoba untuk berinvestasi yang tidak jelas, yang memberikan return yang tinggi ya, yang nggak masuk akal misalnya, tetapi kita paksakan sehingga apa yang terjadi? Uang hilang ya. Nah, istilah kerennya adalah investasi bodong ya, istilahnya ya. Hari ini korban investasi bodong ada 100 triliun, teman-teman. Ya, luar biasa ya, besar sekali teman-teman. Dan pastinya teman-teman yang hadir di sini, saya yakin teman-teman tidak mengalaminya ya. Nah, oke, Pak Viko, sekarang uang sudah saya kembangkan, ya, saya sudah taruh di beberapa instrumen ya. Terus apa lagi? Ya, apalagi yang harus saya lakukan nih? Bapak Ibu semua, teman-teman semua, langkah ketiga adalah bagaimana supaya kita sejahtera adalah wealth protection. Kita jaga yuk aset kita, ya. Jangan sampai aset kita ini habis, ya. Biasanya problemnya adalah resiko hidup, teman-teman, ya. Biasanya problemnya adalah resiko hidup, ya kita jaga dengan baik, ya kita manage aset-aset kita, ya. Kenapa? Aset kita kan akan kita pakai di kemudian hari ini, kita akan nikmati di kemudian hari. Nah, contohnya apa sih, Pak Viko? Biasanya kalau risk ini ya, misalnya nih ya, tiba-tiba kita udah punya deposito nih, kita punya reksadana pasar uang, kita dikasih rezeki misalnya sakit gitu ya, sakit berlama-lama, wah ternyata menghabiskan sebuah dana ya. Nah, mau nggak mau apa, aset kita runtuh, ya kita ambil semua, dan sangat tidak fair mengumpulkan aset 15 tahun hilang dalam 1 tahun, kan sayang, benar nggak teman-teman? Harus ada strategi di sini. Nanti akan saya ceritain gimana strateginya. Nah, langkah keempat apa teman-teman? Setuju ya Bapak Ibu semua, teman semua yang hadir di sini, bahwa hidup itu ternyata nggak bisa selamanya, nggak abadi lah istilahnya. Suatu saat kita akan dipanggil juga sama Allah Subhanahu Wa Taala, setuju ya. Dan bagaimana dengan aset yang kita kumpulkan? Ya, kita harus punya strategi gimana aset kita ini supaya ini tidak bahkan menimbulkan kericuhan ya di keluarga kita, yaitu adalah kita dengan teori yang namanya wealth distribution. Bagaimana kita punya strategi pada saat saya nggak ada, maka strategi apa yang harus kita lakukan agar aset-aset saya tidak menimbulkan sebuah keributan keluarga misalnya, atau aset-aset saya ini harus langsung diberikan kepada ahli waris saya. Itu ada strateginya teman-teman. Nah, supaya apa ya? Kita supaya tenang ya. Jangan sampai nanti istri malah ketumpuan hutang, padahal ada aset kita punya tapi asetnya nggak bisa turun ya.
ada properti yang jauh sekali aksesnya, sehingga pada saat kita terjadi kepastian meninggal, terus tiba-tiba aset kita nggak bisa diapa-apain gitu aja, diem gitu aja, bahkan mungkin bisa jadi diambil orang. Benar nggak teman-teman? Wealth distribution. Nah ini dia, artinya apa? Kalau kita lihat, apa ini wealth distribution? Adalah living a good legacy dan estate. Apa perbedaannya legacy dan estate, teman-teman? Legacy berbicara tentang hubungan ya antar manusia. Jadi artinya apa? Kami Bapak Ibu memberikan sebuah ilmu misalnya ya kepada anak-anak, agama, misalnya sholat adalah yang agama. Jadi artinya apa? Menyuruh anak kita sholat. Berarti kan apa? Artinya apa? Itu adalah legacy ya, memberikan petuah-petuah kepada anak-anak ya agar mereka hidup jujur, itu legacy. Nah, beda dengan estate. Kalau estate kita bicara tentang harta. Jadi kita kudu siapkan, kita harus punya strategi gimana pada saat nanti kita nggak ada, maka kita harus punya strategi gimana estate kita ini lancar sampai kepada ahli waris. Karena itu tujuan kita dalam hidup, benar nggak teman-teman? Tujuan hidup kita adalah kita bagaimana mensejahterakan kita, saya pribadi, mensejahterakan keluarga pastinya juga. Dan pada saat kita nggak ada, mereka juga sejahtera. Nah, itu dia. Nah, terus perbedaannya dengan teori wealth management seperti ini dan berhubungan dengan keuangan syariah, ini bagaimana? Ya, teman-teman ya. Perbedaannya cuma satu, ada tambahan. Kalau di keuangan syariah, teman-teman, ada namanya wealth purification, alias pembersihan harta. Nah, ini ada di keuangan wealth management syariah, ya, wealth purification. Artinya apa? Ternyata kalau kita bisa melaksanakan keuangan syariah ini dengan baik, maka kita sebetulnya langkah 4 dan 5 ini kita bisa jalankan. Contoh misalnya, berbicara wealth creation. Dari mana harta itu didapatkan dan digunakan? Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi, harta yang teman-teman dapatkan itu benar-benar apakah halal? Dan pada saat saya menggunakan harta rezeki yang sudah saya dapatkan, ini diberikan kepada keluarga, digunakan kepada keluarga, apakah semuanya itu halal? Nah, makanannya dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, itu kita bisa jalankan. Ya. Yang kedua apa teman-teman? Building capital, artinya apa? Kita bagaimana harta dapat berkembang sesuai dengan ketentuan syariah. Jadi artinya kita kudu pintar memilih investasi-investasi yang benar-benar sesuai kaidah Islam, sesuai misalnya syariah. Misalnya reksadana saham, bank syariah, kemudian apa lagi teman-teman? Investasi saham syariah, macam-macam, dan sekarang udah lengkap teman-teman ya. Semua keuangan syariah, produk instrumen keuangan syariah ini sudah lengkap. Ya, nah berikutnya apa teman-teman? Wealth protection, menjaga bagaimana harta kita dapat memberikan perlindungan untuk keluarga. Ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Bagaimana harta dapat memberikan perlindungan untuk keluarga. Ya, artinya apa? Kita menggunakan produk-produk asuransi di sini. Wealth protection di sini adalah asuransi. Kita menggunakannya dengan asuransi syariah. Ya, produk-produk itu disiapkan. Baru yang berikutnya adalah bagaimana pembagian harta yang kita miliki sesuai dengan syariah. Jadi artinya apa? Pada saat saya nggak ada, maka saya membaginya pun harta-harta saya sesuai dengan syariah. Baru yang terakhir wealth purification, yaitu adalah bagaimana peranan harta kita untuk kepentingan orang banyak. Nah, kita ini mendapatkan harta atau dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini strateginya gimana? Apakah harta saya ini hanya untuk kita saja, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang lain? Nah, perlunya di sini adalah membaginya. Ada sumbangan di situ, ada zakat di situ dan sebagainya. Karena kita apa? Karena kita pengen mensejahterakan dunia dan juga akhirat kan. Makanya akhirat itu adalah wealth purification-nya itu teman-teman. Jelas ya teman-teman ya. Nah teman-teman, berikutnya apa lagi? Artinya apa? Oh oke. Saya udah tahu nih, Bro Viko, Pak Viko, saya udah tahu nih konsep-konsep ini ya. Mulai dari yang mana? Plan dan strategi teman-teman. Strateginya gimana? Strategi pertama ya teman-teman ya. 1, charitable planning. Ya, bagaimana kita merencanakan untuk berzakat, bagaimana kita merencanakan untuk beriswaf, ya, wakaf, ya, sedekah dan sebagainya. Ada posnya, ada planningnya di situ, ya. Kemudian kita planningin untuk investasi. Kira-kira untuk tahap pertama, saya pengen investasi di mana dulu nih? Oh, saya maunya yang arahnya yang liquid dulu. Nanti habis itu baru yang lindung nilai dan atau mungkin yang bertumbuh dan macam-macam. Jadi bertahap ya investasinya. Kemudian apalagi? Baru kita merencanakan juga insurance planning teman-teman, asuransi syariah. Kita harus rencanakan mulai dari rawat inap dan sebagainya dan seterusnya. Baru yang terakhir adalah kita merencanakan asset planning kita. Suatu saat kita akan dipanggil, tapi kita harus punya ikhtiarnya. Apa yang harus dilakukan dengan harta-harta yang sudah saya kumpulkan hari ini? Jangan sampai justru kita ini kerja keras,
mati-matian ya, mengumpulkan semua harta, tetapi nggak maksimal nanti pada saat. Karena banyak sekali teman-teman, Bapak Ibu semua pada saat saya, Bapak kenapa sih Pak kerja keras ngotot banget untuk mendapatkan harta? Iya, karena saya tuh ngumpulin harta hari ini adalah bukan untuk saya aja. Saya tuh pengen membahagiakan keluarga saya. Saya bertanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak dan sebagainya. Dan pada saat saya nggak ada pun, mereka akan menikmati apa yang saya lakukan. Sehingga mereka melihat saya gitu. Dan mereka akan mengenang saya sebagai seorang sosok pria atau mungkin ibu gitu ya, ibu yang benar-benar peduli dengan mereka, yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan mereka. Karena anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, hari ini saya mau bahas cuma hanya 3 saja karena saya yakin kalau investasi teman-teman sudah paham ya, sudah ahli di situ. Tapi saya mau bahas cuma 3 saja, teman-teman. Ya, charitable planning, insurance planning, dan asset planning. Ya, saya bahas dulu yang insurance planning. Kenapa penting? Berarti apa? Kalau insurance planning berarti kalau di dalam teori wealth management tadi apa? Wealth protection, ya. Teman-teman, ya mulai. Asset protection strategi. Gimana ya Pak Viko supaya aset saya ini nggak hilang, ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus step-step yang harus saya jaga? Mulai teman-teman untuk memperhatikan yang namanya wealth protection. Ini penting teman-teman, ya. Dan asuransi syariah ini adalah sebuah kendaraan yang menurut kami adalah sebuah kendaraan yang tepat di keuangan syariah untuk melindungi keluarga kita. Mulai dari asuransi rawat inap dulu, teman-teman. Perhatikan, apakah rawat inap Bapak Ibu semua hari ini bagus? Ya, karena kenapa? Asuransi rawat inap ini bisa mengganggu aset juga, mengganggu cash flow. Ya, masuk rumah sakit gara-gara COVID habis 300 juta. Apa yang harus dilakukan? Ya. Kemudian masuk gara-gara misalnya DB habis 40 juta, jangan sampai dana darurat yang kita udah kumpulin 2 tahun habis dalam sekejap, ya. Asuransi rawat inap juga sangat penting. Kalau teman-teman nyaman dengan BPJS hari ini silakan gunakan, tapi kalau tidak nyaman perlu diskusi dengan financial advisor mungkin di IFAK ID ya untuk bisa berdiskusi apakah rawat inap yang saya miliki ini sudah baik atau belum, ya, berdiskusi. Kemudian langkah kedua adalah asuransi sakit kritis, perlindungan penghasilan, karena banyak sekali masyarakat di sana yang hari ini sedang berjuang ya untuk mendapatkan aset ya untuk keluarganya dan sebagainya, tetapi kebetulan beliau dapat rezeki yaitu adalah sakit berkepanjangan, kena stroke, diabetes, macam-macam dan sebagainya, dan apa yang terjadi asetnya harus turun, ya. Kemudian yang berikutnya adalah asuransi jiwa. Asuransi juga penting ya teman-teman ya. Satu fungsi asuransi jiwa adalah untuk melindungi hutang, ya, pengganti penghasilan, perlindungan dana pendidikan, warisan, macam-macam. Ini adalah bentuk ikhtiar kita sebagai umat muslim agar supaya kita ini, masyarakat keluarga kita ini tidak berdampak kepada nilai ekonomi apabila terjadi risiko tersebut ya teman-teman. Jadi ini bentuk ikhtiar kita dengan cara apa? Wealth protection, ya. Bagaimana harta kita dapat memberikan perlindungan untuk keluarga ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi penting ya asset protection strategi. Nanti teman-teman bisa diskusi dengan financial advisor kami gitu ya. Nah, apalagi teman-teman? Berbicara tentang asset planning nih teman-teman. Asset planning strategi ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Setuju teman-teman ya, kalau orang terjadi kepastian meninggal, dan apa yang terjadi teman-teman pada saat orang terjadi kepastian meninggal, biasanya apa yang harus dibayar dulu ya? Biasanya kalau kita lagi ke kuburan kan banyak keluarga yang misalnya ditinggalkan gitu, keluarga kan pasti ngomong ya, kalau ada hutang dan semua mohon hubungi keluarga ya, nanti kita akan bicara gitu. Iya, kalau utangnya 2 juta 5 juta mungkin bisa dibayarin sama keluarga, tapi kalau utangnya miliaran, dan ini juga perlu kita harus diskusi. Pada saat orang terjadi kepastian meninggal, seorang muslim adalah hutang harus dibayar ya. Nah, sering terjadi kondisi di mana masyarakat kita ya di luaran sana, mungkin bukan peserta di sini ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua, kadang banyak mungkin mereka tidak begitu paham ya. Banyak sekali mereka mengumpulkan banyak aset, teman-teman. Mereka mengumpulkan banyak aset ya, karena apa? Bagaimana harta memiliki suasana dari hutang dan biaya lain. Mereka punya aset investasi, mereka punya aset bisnis, mereka punya aset personal dan sebagainya. Wah, uangnya, hartanya banyak dan sebagainya. Tetapi pada saat terjadi kepastian meninggal, Bapak Ibu semua, dan apa yang terjadi? Uangnya, net asetnya mengecil. Yang tadinya segede gini, ya, mengecil. Dan apa ini akibatnya? Nah, ini adalah sebuah strategi kita, seorang asset planner, ya. Satu, biasanya problemnya apa? Hutang, teman-teman. Ya, hutang ini bisa menggerogoti aset, ya. Kemudian apalagi cost, biaya lain, dan apalagi teman-teman adalah tax. Ini juga penting, ya, pajak, biaya lain, dan hutang, ya. Hutang contohnya apa? Hutang bisnis. Teman-teman, jangan sampai Bapak Ibu yang hari ini adalah berbisnis, kemudian hutang amit-amit nih kalau terjadi giliran kita dipanggil,
Utangnya diberikan kepada ahli waris. Ingat Bapak Ibu semua, teman-teman semua, utang adalah tanggung jawab kita sebagai yang pemilik utang, bukan mereka, bukan ahli waris. Maka mau nggak mau harus punya strategi gimana caranya kita bisa menyiapkan punya strategi ini, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hutang medikal. Ini juga sering terjadi pada saat orang meninggal. Ya, rata-rata orang meninggal di Indonesia adalah kebanyakan adalah sakit dulu baru meninggal, bukan meninggal sambil tidur. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semua, hutang medikal ini harus diantisipasi. Ya, jangan sampai aset-aset yang kita udah kumpulin bertahun-tahun, 30 tahun, hilang dalam sekejap. Ya. Kemudian hutang lainnya dan sebagainya. Ya, apalagi kos, biaya-biaya lain, bayar BPHTB, bayar-bayar misalnya pengacara, notaris dalam pencairan warisan dan sebagainya. Ini juga harus dipikirkan, teman-teman. Dan yang berikut adalah pajak. Nah, sehingga apa yang terjadi? Kalau ini kita bisa planningin, kita punya strategi, maka aset real kita, aset pribadi dan aset investasi itu sama. Jatuh kepada ahli waris itu sama. Jadi kalau harta kita hari ini ada 10 miliar, maka jatuhnya pun 10 miliar. Kalau bila ada hutang dan sebagainya, itu semua ditutupin. Nah, biasanya seorang asset planner menutupinya dengan sebuah kendaraan investasi adalah asuransi jiwa syariah. Ya, ini jadi dari sisi perencanaan keuangan, saya akui bahwa benar seorang asset planner itu adalah mengobatinya, obatnya kepada masyarakat adalah, Pak, yuk kita beli asuransi jiwa syariah. Kenapa? Untuk menutupi ini semua. Bapak mau nggak? Bapak kan udah ngumpulin berapa sekarang? Oh, saya punya 25 miliar Pak Viko sekarang total asetnya. Bapak Viko kan udah hitung, iya. Pak, ada rencana apabila nanti misalnya Bapak ada utang. Oh iya, saya masih utang bisnis 10 miliar. Saya ada utang ini, udah itu dan sebagainya. Dan apa yang terjadi ternyata kalau dia meninggal besok, ternyata uang asetnya dia tuh nggak jadi 20 miliar, teman-teman. Jadi berapa? Cuma 3 miliar. Nah, ini kudu punya strategi gimana caranya 20 miliar tetap jatuh kepada ahli waris, ya. Karena itu adalah impian dia. Harus punya strategi. Ini untuk mencapai sejahtera dunia, teman-teman, ya. Mensejahterakan anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya, ya. Nah, berikutnya apa? Strategi yang ketiga. Tadi yang pertama apa, teman-teman? Wealth protection, ya. Yang kedua apa? Wealth distribution. Yang ketiga adalah bagaimana kita punya strategi yaitu adalah afterlife, ya. Tadi saya bilang, saya mengumpulkan harta. Oke, saya punya asuransi jiwa yang besar dan sebagainya, gitu ya. Saya punya asuransi jiwa dan sebagainya. Nah, saya pengen harta-harta itu jatuh kepada anak-anak saya atau istri saya atau pasangan saya. Maka itu adalah harta waris yang banyak agar keturunan sejahtera. Benar, itu adalah urusan dunia, teman-teman. Urusan dunia. Tetapi kita juga pengen sejahtera kan di akhirat. Nah, caranya gimana? Banyak orang yang bilang gini, kerja keras buat apa? Harta tidak dibawa hati. Ternyata teman-teman ya, mungkin sepakat ya para praktisi di sini adalah terutama praktisi keuangan syariah. Ternyata menurut ustadz saya bahwa harta itu bisa dibawa mati loh. Dengan apa caranya? Adalah kita menyumbang, ya, berwakaf, ya, bersedekah dan sebagainya. Jadi adalah wakaf yang besar agar amal jariah mengalir deras. Saya setuju, teman-teman. Ya, sebagai perencana keuangan saya setuju sekali, ya. Wakaf yang besar agar amal jariah mengalir deras. Nah, artinya apa? Ternyata kita bisa menyumbang, memiliki strategi bagaimana kita bisa menyumbang harta yang lebih besar. Wakaf harta benda kita. Rumah kita wakafin, mobil kita wakafin, tanah kita wakafin misalnya. Misalnya buat TPA, mobil kita jadi ambulan misalnya, atau mungkin rumah kita buat masjid misalnya, itu bisa-bisa saja. Atau ada juga langkah kedua adalah wakaf polis asuransi syariah. Ini sebuah terobosan yang luar biasa. Ya teman-teman ya, artinya kita bisa berwakaf dengan melalui polis asuransi syariah yang sekarang lagi happening ya. Beberapa anak muda sekarang sudah melakukannya. Kenapa bisa dibilang kok bisa ya wakaf polis asuransi syariah, kok bisa seperti ini ya teman-teman ya? Karena kemarin Ustadz saya bilang gini teman-teman, Fik, kalau ingin berwakaf, berwakaflah dengan harta yang Anda sayangi ya, Anda miliki dan Anda sayangi apa? Harta yang pengen Anda sayangi? Rumahnya berapa? 5 miliar, sepertiganya minimal. Sepertiganya berarti apa? Saya contoh 1,5 miliar. Ayo coba wakafin. Ya nggak bisa lah, kan rumahnya lagi saya pakai. Ya udah deh kalau gitu mobil. Apalagi hartanya disuai. Mobil harganya berapa? 1 miliar, berarti 300 juta. Mobil kan lagi saya pakai. Nah, dengan salah satu cara smart wakaf ini, ya, wakaf polis asuransi syariah adalah membuatkan sebuah strategi gimana kita bisa berwakaf tanpa mengganggu aset kita. Ini luar biasa ya teman-teman. Tanpa mengganggu aset kita yang kita punya. Kita sumbangkan ya kepada masyarakat. Jikalau saya nggak ada harta untuk warisan yang dipergunakan untuk dunia, tapi ada juga sebuah harta yang masuk kepada akhirat. Ini luar biasa teman-teman ya. Jadi kita siapkan, kita harus punya strategi ini. Nah, salah satunya adalah dengan wakaf polis asuransi syariah. Nah, apakah menarik ya teman-teman? Saya
Satu ada video ya video ini menarik teman-teman ya. Saya mau share kenapa kok wakaf polis asuransi ini berkembang ya, sangat berkembang pesat di Indonesia saat ini ya. Silakan, ini beliau adalah Ustadz Raufik yang akan bicara di video ini. Apa alasannya? Terus yang kedua teman-teman bisa perhatikan ya, Ustadz Raufik ini adalah Direktur Majelis Wakaf Majelis Ulama Indonesia, dan tahun 2014 saya berjuang dengan beliau untuk membangun yang namanya wakaf polis asuransi ya sampai sekarang ya. Dulu kita nginep-nginep sampai buat materi dan sebagainya ya. Teman-teman simak video ini. Oke ya, teman-teman semua, mudah-mudahan dapat inspirasi ya dari Ustadz Raufik ya. Beliau adalah Direktur Wakaf Majelis Ulama Indonesia ya. Nah, kesimpulan terakhir teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, bagaimana nih saya supaya sejahtera dunia akhirat nih, Bro Viko ya, Pak Viko ya. Mulai teman-teman, langkah tadi yang pertama, wealth creation. Pendapatan didapatkan sesuai syariah ya, kemudian kita keluarkan juga sesuai syariah, halal ya, untuk dana darurat, biaya hidup, biaya sekolah, tabungan dan sedekah dan sebagainya ya. Kemudian wealth accumulation ya, kita kembangkan harta kita ya di masa kita produktif ya, supaya apa? Nanti kita bisa nikmati di kemudian hari. Kemudian apalagi ya? Kemudian wealth protection, kita jaga yuk aset kita supaya selama kita hidup itu tidak menurunkan aset kita. Kita punya rawat inap yang baik, kita punya asuransi sakit kritis yang baik, kita juga punya portfolio asuransi jiwa yang baik ya. Dan itu akan kita nikmati suatu saat di dalam hidup. Yang terakhir, berikutnya adalah wealth purification, perencanaan sumbangan, zakat, sedekah, infak dan wakaf ya. Nah, wealth distribution, perencanaan legacy dan estate ya. Nah, ini tadi ya, legacy dan estate ya. Bagaimana kita mengatur harta kita dengan baik. Mudah-mudahan dapat menginspirasi sesi saya. Terima kasih Pak Hendra, Mas Wo ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat infonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Thank you Bro Viko ya. Penjelasannya singkat banget ya. Dan poin-poinnya langsung ya tadi ya. Jadi kalau tadi ngeliat penjelasan Pak Viko, sejahtera dunia dan akhirat, dunianya itu ada 4 fase tadi ya. Wealth creation, kemudian accumulation, dan protection sampai distribution. Dan tadi saya perhatikan step-stepnya dari awal kita wealth creation udah biar sejahtera dunia itu udah kita filter Pak Viko ya, yaitu apa? Dapetin rezeki dengan cara yang halal Pak Viko ya tadi ya. Jadi bukan ngomongin akhiratnya, tapi di dunianya kita udah bikin sejahtera dengan cara mengumpulkan harta dengan cara yang halal. Dan menariknya tadi ada istilah kelima, wealth purification. Waduh ya. Saya pikir hanya kipas angin aja ya, air purifier ya, penjernih udara. Ternyata harta pun perlu kita jernihkan, kita bersihkan ya, dengan cara tadi yaitu sedekah dan wakaf ya. Dan dari video Pak Ustadz Raufik tadi ya, clear sekali ya bahwa banyak cara, dan cara yang paling cerdas tadi apa? Melalui wakaf polis asuransi jiwa syariah. Karena Pak Viko tadi benar bilang ya, kita punya rumah, punya mobil, punya apa, kita wakafkan. Begitu kita meninggal, mau diwakafkan, itu rumah jualnya butuh waktu 2 tahun, nggak laku-laku ya rumah ya. Jadi gimana mau wakafnya gitu ya, karena kan harus diuangkan dulu gitu. Dan polis asuransi jiwa syariah, cara cerdas untuk berwakaf. Dan ternyata untuk sejahtera akhirnya yaitu apa? Dengan sedekah dan wakaf syariah ya. Jadi dua-duanya dapat sekali gebuk, dunia akhirat dapat Pak Viko ya, kira-kira kesimpulannya kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Viko. Nah, sesi kedua ini ya Bapak Ibu sekalian, kita akan panggilkan narasumber kedua. Tapi sebelum saya panggilkan, tadi Pak Viko udah jelasin strateginya ya, plan-nya ya, kemudian tadi ada piramida perencanaan, proteksi segala macam. Nah, itu baru sekedar konsep dan strategi Bapak Ibu ya. Cuman pertanyaannya, cara aplikasi implementasi ya. Tadi ada keterangan Pak Ustadz Raufik untuk persiapan akhirat kita dengan cara wakaf polis asuransi jiwa syariah. Kemudian ada tadi Pak Viko sampaikan ada namanya asuransi rawat inap dan sakit, banyak ya pilihannya. Nah, pertanyaannya apa? Kita sebagai orang awam, kita bingung mau pilih produk yang mana. Dan takutnya salah pilih produknya nggak bagus, perusahaannya gimana, dan kawan-kawan. Nah, untuk lebih jelasnya kita panggilkan narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Indra Prakoso. Silakan Pak Indra. Ya, sudah tampil ya Pak Indra ya. Ya. Nah, terima kasih banyak Mas Wo. Pak Indra, tadi Pak Viko udah jelasin semua konsep-konsepnya, strateginya, planningnya ya, untuk sejahtera
dunia dan akhirat. Ya, disebutin konsepnya. Tapi kita belum ngomong secara detail nih Pak Indra nih. Ya, secara detail implementasi sama aplikasinya. Ya, katakan tadi ada keterangan asuransi rawat inap, asuransi jiwa syariah dan kawan-kawan lah, wakaf dan kawan-kawan. Cuman dari sekian banyak ini, cara milih produk yang tepat seperti apa? Kemudian apa tips dari Pak Indra supaya kita tidak salah pilih produk dan tidak salah pilih perusahaan ya yang terkait dengan produk tersebut. Silakan Pak Indra sharingnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Wo, Pak Viko, mohon izinnya sekarang saya yang sharing ya. Saya yakin deh teman-teman semua di sini para pemerhati perencanaan keuangan syariah dan tentunya hadir di sini itu ada keinginan tertentu untuk memperoleh sesuatu, benar nggak sih teman-teman? Ya. Gitu ya? Iya dong, harus ada oleh-oleh dong gitu ya. Nah, oleh-oleh dari saya adalah yang pertama sekali yang disampaikan oleh Pak Viko itu luar biasa. Itu sangat luar biasa dan itu memang menjadi primbonnya para perencana keuangan syariah. Gitu ya. Jadi itu buku primbonnya teman-teman. Berarti apa yang kami ketahui sebagai perencana keuangan itu sudah disampaikan semua kepada teman-teman. Nah, sekarang tadi Mas Wo bilang sampaikan adalah terus apa implementasinya kan gitu ya Mas Iwo ya? Ya. Nah, jadi gini. Pertama sekali teman-teman, tolong teman-teman cek kebutuhannya, gitu ya. Dipastikan ulang lagi kebutuhannya itu teman-teman itu apa sih, gitu ya. Mulai dari kebutuhan dasar. Kalau kita lihat dari segi perencanaan keuangan kan tentu itu mulai dari paling bawah tuh ya ada arus kas, ada dana darurat. Pak Viko udah sampaikan betapa pentingnya dana darurat di saat masa pandemi sekarang. Jadi terbukti dong ya bahwa ilmu perencanaan keuangan itu benar-benar update. Gitu ya, memang benar-benar perlu dan penting. Dan tidak lupa di bagian atasnya lagi itu ada yang dimaksud dengan proteksi dan manajemen risiko teman-teman. Oke, nah keduanya ini dua layer tadi yang paling bawah tadi itu sebagai keamanan keuangan kawan-kawan. Nah tadi udah disampaikan tuh sekian banyak gitu ya mengenai bagaimana cara kita bisa memproteksi aset kita, bagaimana kita bisa kemudian bahkan menciptakan aset yang baru yang kemudian digunakan untuk apa? Digunakan untuk segala macam kebutuhan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kan gitu ya. Luar biasa bener kan? Gitu ya. Nah, sekarang gini, begitu kebutuhan kita udah tahu bahwa ternyata saya butuhnya untuk rawat inap, saya butuhnya untuk sakit kritis. Kenapa saya butuh sakit kritis? Karena income saya akan hilang. Begitu seseorang sakit kritis kan nggak bisa kerja, bener nggak? Begitu nggak bisa kerja kan income-nya hilang teman-teman. Ya, begitu income hilang maka harus ada tambahan dana, sejumlah tambahan dana tertentu yang cukup besar yang bisa menggantikan income-nya teman-teman. Ya tentu disesuaikan dengan jumlah income teman-teman masing-masing gitu ya. Nah itu nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kendaraannya teman-teman. Ya kan ya, kita mau pakai apa nih? Kita untuk memproteksi aset-aset kita agar tidak tergerus, agar tidak termakan, agar tidak hilang sama sekali, karena kita sakit kritis, karena kita rawat inap yang berkepanjangan. Aduh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Bahkan ada loh teman saya, ini benar-benar teman saya. Kebetulan dulu saya satu tim di sebuah bank syariah, gitu ya, dia jadi kepala KCP saya. Beliau kena COVID, teman-teman. Kena COVID dan akhirnya kena long COVID. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tahu nggak apa yang terjadi pada dirinya, teman-teman? Beliau seorang akhwat, gitu ya, pakai hijab tentunya. Tapi pada saat di rumah tuh dilepas dong, hijabnya dilepas. Nah, saat dia menyapu dalam rumah, kok kayaknya nggak bersih-bersih. Selalu ada rambut gitu. Dia udah sapu, ada lagi. Udah sapu, ada lagi. Gitu. Ini dari mana sih? Tahu nggak teman-teman? Ternyata begitu dia coba pegang rambut dia hanya pegang saja dan tarik sedikit, itu langsung copot semua teman. Ngeri ya Mas Wo ya? Ngeri sekali ya? Iya gitu. Kita nggak pernah tahu COVID itu kemudian efeknya lari kemana gitu ya. Bisa ke organ tubuh dalam dan ya itu tadi bahkan sampai menimbulkan kebotakan. Bagi seorang akhwat kan luar biasa kan ya. Akhirnya dia harus treatment pakai apa ya, istilah itu ada oksi apalah gitu ya, dan itu mahalnya luar biasa teman-teman gitu ya. Nah kalau misal dia tidak memiliki asuransi atau proteksi kesehatan maka nggak diganti kawan-kawan kan gitu ya. Nah jadi kayak gitu, jadi kita mesti cek dulu kendaraan yang tepat tuh apa dari kebutuhan kita dan kendaraannya. Nah mau nggak lanjutnya. Nah tadi
Mas Wop sempat menyampaikan ada di komunitas kita yang namanya Gerakan Keluarga Indonesia Aset 1 miliar, teman-teman. Ya kan, udah ada kan di awal sekali presentasi ya Mas Wop ya, yang disampaikan. Nah, 1 miliar itu apa sih? Gitu. Terus kenapa 1 miliar? Kenapa nggak 500 juta? Kenapa nggak 750? Kenapa nggak 1,5 atau bahkan 5, 6, 10 miliar? Gitu ya. Nah itu semua sebenarnya adalah disesuaikan dengan lagi-lagi kebutuhannya teman-teman. Gitu ya. Nah kebutuhan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Dari yang 1 miliar tadi, itu terciptanya dari mana? Kalau saya tanya ke Mas Wo nih. Sorry ya Mas Wo ya, kita interaksi ya, kita coba tanya ya. Mas Wo, kalau Mas Wo punya sejumlah dana, terus kemudian Mas Wo investasikan dengan harapan dana tersebut akan berkembang menjadi 1 miliar, menurut Mas Wo, investasi tersebut itu ada risiko atau enggak? Ya pasti berisiko ya, karena nilainya juga besar ya. Betul, pasti berisiko. Yang namanya investasi teman-teman, sunatullahnya pasti ada risikonya, benar ya Mas Wo ya? Ya. Iya. Nah, makanya kita perlu sebuah kendaraan yang ya nggak bisa juga sih kita bilang pasti, nggak boleh juga kita bilang pasti ya, tetapi kemungkinan besarnya itu bisa terjadi, bisa muncul. Misalnya nih, Mas Wo, saya, Pak Viko itu memiliki dana katakanlah misalnya 250 juta, 300 juta deh, misalnya gitu ya. Tapi kebutuhan kita adalah 1 miliar, gitu ya. Kendaraan investasinya banyak, teman-teman bisa cari, ada saham syariah, ada bisa ke emas, bisa ke properti dan lain-lain gitu ya. Nah, tetapi apakah kemudian pada saat kita nggak ada, pada saat kita tutup usia, meninggalkan dunia ini, kontrak kita udah habis di dunia ini, maka 1 miliar itu sudah terbentuk. Nggak usah mikir risikonya dulu deh, bahwa yang namanya investasi itu ada risiko, saham naik turun, harganya properti sekarang pun sedang turun. Benar kan? Gitu ya. Nah, properti sedang turun, itu kan juga risiko gitu ya. Nggak usah mikir itu dulu deh. Tetapi kita nggak pernah tahu yang namanya usia kita. Baru kita taruh investasi tersebut, kita nggak ada. Belum berkembang investasinya, benar ya Mas Wo ya? Ya benar. Iya, belum berkembang teman-teman. Nah, oleh karena itu kita perlu kendaraan yang benar-benar bisa memastikan bahwa dana yang 1 miliar itu benar-benar ada pada saat yang tepat. Bukan paling cepat, bukan sekian lama, bukan, tetapi yang paling tepat waktunya. Yaitu dalam bentuk asuransi jiwa. Benar nggak? Kita simpen nih dana 250 juta, 300 juta, kita simpen di tabungan kita, kemudian didebet pelan-pelan untuk pembayaran premi gitu ya, didebet pelan-pelan. Setahun, diambil lagi untuk setahun, misalnya setahunnya 12 juta deh, 1 juta setiap bulan gitu ya. 12 juta tahun ketiga. Kita nggak ada. 1 miliar keluar, dana yang tadi ada masih tetap bisa dibagikan sebagai waris. Luar biasa kan teman-teman ya. Nah, dana 1 miliar ini bisa digunakan untuk 2 hal. Yang pertama untuk dunia dan untuk akhirat teman-teman. Disinilah letaknya kuncinya bagaimana kita bisa sejahtera di dunia dan di akhirat. Dana 1 miliar itu bisa untuk apa sih? Yang pertama, untuk biaya kehidupan. Gitu ya. Asuransi jiwa itu bukan jiwa kita yang diasuransikan sebenarnya, tetapi jiwa-jiwa yang bergantung hidupnya pada kita. Kita mencoba untuk memastikan bahwa amanah yang ada pada kita, yaitu pasangan kita, anak kita, mungkin juga ada saudara kita yang kita santuni gitu ya, itu tetap secara kita udah nggak ada sebagai sumber income mereka, gitu lah. Itu kan amanah ya, Mas Wo, bener gak? Iya benar. Kan mesti kita jaga juga. Betul ya Mas Wo ya? Iya benar. Nah, betul ya? Oke. Nah, kemudian selain untuk biaya kehidupan, maka bisa juga untuk melunasi hutang. Ya teman-teman ya. Kan tadi teman-teman udah ada kuisnya ya. Dana itu untuk apa sih kan gitu ya? Dana itu adalah bisa untuk melunasi hutang teman-teman. Ya kan? Oke. Halo Mas Ko, masih bisa monitor? Masih bisa monitor jelas. Oke, alhamdulillah. Oke, saya khawatir sinyal saya agak kurang. Nah kemudian
hutang itu harus benar-benar harus dilunasi. Kalau kita tidak siap untuk melunasi hutang, dana kita nggak ada, ahli waris kita tidak bisa melunasi hutang kita, ya ampun, udah jelas lah hukumnya. Bahkan Rasulullah pun tidak mau untuk menyolatkan, benar kan ya? Ya. Kan? Serem ya gitu ya. Nah, jadi baiknya memang kita udah siapin dulu nih dananya teman-teman. Jadi kita tidak mewariskan hutang, tapi harus kita mewarisi aset, kan gitu ya. Yang berikutnya untuk biaya pendidikan. Anak kita masih kecil, masih perlu sekolah gitu ya. Kalau kita tidak ada duluan, itu artinya kita tidak berhasil mempersiapkan kehidupan mereka untuk bekal mereka di kehidupan mereka selanjutnya. Kan gitu ya. Juga untuk biaya pensiun pasangan kita, sepeninggal kita. Kan kita nggak mau dong pasangan yang kita sayangi, yang kita cintai gitu ya. Terus akhirnya harus bekerja keras gitu untuk menghidupi anak-anak kita gitu ya. Aduh, jangan sampai begitu ya Mas Boy ya. Ya. Kenapa? Karena itu jadi tanggung jawab kita, itu udah amanahnya kita gitu ya. Kan kita sayang, kita mencintai pasangan kita. Buktiin dong cinta kita kepada dia dengan sepeninggal kita pun mereka tetap hidup dengan layak, mereka tetap hidup dengan baik. Ya, itu dia Mas Boy gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian jangan lupa, ini Ibu Sri Mulyani itu juga udah menyampaikan bahwa yang namanya pajak itu akan dikejar. Ya, tuh, bener loh teman-teman, itu akan dikejar. Artinya sepeninggal kita pun ternyata kita pernah salah hitung pajak. Aduh, ahli waris kita akan dicari, akan dikunjungi, ditemui sama orang-orang pajak dan disampaikan bahwa Ibu atau Bapak, mohon maaf, almarhum atau almarhumah saat itu menghitung pajaknya itu kurang. Jadi masih ada hutang pajak. Itu harus dibayar, ya kan? Nah, terus kemudian selain itu juga yang terakhir adalah yang jadi dana yang 1 miliar ini bisa juga dipakai untuk warisan kita. Nah, yang menariknya apa tuh Bang Mas Bob? Ya. Nah, sebagian klien-klien saya itu menyampaikan begini loh Mas Bob. Aduh, saya mah gitu ya, ada kendaraan, ada rumah, ada kebun gitu ya, terus ya ada sejumlah saham juga deh gitu kan gitu ya. Nah, tapi saya berpikir begini, kalau itu kemudian jadi warisan saya, gitu ya, itu membuat saya khawatir itu nanti ada sengketa waris ke depannya. Saya takut, gitu kan. Nah, jadi apa yang mereka lakukan Mas Wo? Ya sudah, kalau begitu seluruh harta saya, gitu ya. Tapi silakan dikonfirmasi ya, gitu ya, sebenarnya disampaikan oleh dia bahwa sebaiknya semua harta saya, gitu ya, itu saya wakafin aja deh, saya donasiin aja deh. Saya langsung pindah-pindahin, ini untuk yayasan ini untuk rumah Quran, ini untuk apa lagi tuh yang dia bilang ya? Oh, ini adalah untuk kebun, ini akan dibangun pesantren dan lain-lain. Dah, ya. Lah terus anak-anaknya gimana? Kan dia pertanyaan begitu. Ya. Anak-anak saya semuanya sudah saya siapin sejumlah uang, sejumlah dana yang besar, cukup besar, dan mereka tidak perlu bersengketa. Kenapa? Karena sudah pasti akan mereka terima. Tidak ada persengketaan di situ, yaitu berupa polis asuransi jiwa saya. Gitu. Jadi ditulis tuh untuk anak nomor 1 10 miliar, anak nomor 2 10 miliar, anak nomor 3 30 miliar, ya. Macam-macam. Silakan dia tulis sendiri di situ. Gitu ceritanya Mas Bob. Ya. Jadi artinya dia kekhawatiran sih, gitu ya, karena kekhawatiran akan terjadinya sengketa. Nah, selain dana yang Gerakan Keluarga Indonesia salah satu miliar itu tadi, itu juga bisa, itu kan untuk keperluan dunia ya, bisa juga untuk wakaf. Yang sudah disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi, gitu ya. Cerdas banget dong, very smart menurut saya, bahwa yang namanya polis jiwa 1 miliar itu bisa kita pakai, kita tujukan kepada lembaga sosial yang kita tuju, gitu ya. Jadi misalnya saya mau
membangun atau memperbaiki masjid yang ada di tempat tinggal saya. Bukan bangun baru, enggak. Tapi diperbaiki, dibagusin, toiletnya nggak kumuh gitu ya. Jadi keren, jadi orang kalau iktikaf juga nyaman gitu kan. Gitu. Ya udah, saya siapin dananya dari polis saya. Itu bisa begitu juga gitu. Jadi artinya tujuan lembaga wakafnya pun bisa kita tunjuk, teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa nanti saya kan maunya ke yayasan A, saya maunya ke yayasan B, boleh teman-teman. Memang ada beberapa lembaga khusus, lembaga wakaf khusus yang telah bekerja sama sehingga lebih mudah penyalurannya. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk lembaga atau yayasan wakaf yang lain, lembaga wakaf yang lain itu bisa. Gitu teman-teman. Nah, ya kita lanjutin. Kita akan lihat betapa berat beban ekonomi di hadapannya. Karena apa? Karena anak-anaknya masih kecil. Dia langsung sebutkan loh, Mas, kamu masih punya hutang untuk membesarkan anak-anaknya. Luar biasa, sangat menyentuh ya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya kita sebagai orang yang mencintai keluarga kita, sebaiknya kita udah siap-siap deh. Gitu ya. Usia boleh terbatas, tapi bagaimana cinta kita bisa terus ada untuk keluarga kita yang kita betul-betul sayangi. Saya yakin kalau Bapak Ibu semua di sini, teman-teman semua di sini pasti mencintai keluarganya dong, ya kan? Ya. Nah, kita lihat manfaat mempunyai santunan asuransi jiwa. Yang pertama, tidak menurunkan taraf kehidupan keluarga. Iya kan? Betul dong. Nah, karena apa? Karena begitu kita nggak ada, kita tutup usia, maka akan ada sejumlah uang yang bisa digunakan oleh keluarga untuk menjalani kehidupannya secara normal, gitu ya. Dan mereka akan very grateful, akan sangat berterima kasih, akan sangat menghargai kita sebagai pencari nafkah utama, bahwa kita begitu bertanggung jawab terhadap mereka. Ya, kenapa? Karena kita udah siap-siap bahwa kalau saya nggak ada, berarti saya perlu dana sekian miliar agar kehidupan mereka tidak terganggu. Karena saya sangat mencintai mereka. Yang kedua, hutang tidak membebani keluarga. Iya kan? Kan biasanya kan kalau kita datang takziah gitu, menghantarkan ke kubur, ke pemakaman, selalu kan pihak keluarga bilang, kalau ada hutang silakan menyampaikan kepada kami sebagai perwakilan dari pihak almarhum atau almarhumah. Kan begitu ya? Nah, bila ternyata ada, oh iya betul ada hutang gitu. Sangat bahagia kalau misalnya dia memang bapak atau almarhum ada hutang pada saya, tapi saya ikhlaskan, itu alhamdulillah banget gitu ya. Tapi kan hari gini gitu kan, gitu ya, lagi butuh semua gitu, dia akan menyampaikan dan itu menjadi beban keluarga. Tapi begitu kemudian turun klaim, asuransi jiwanya udah teman, kan? Gitu. Nah, yang ketiga, keluarga tidak bergantung dengan orang lain. Iyalah, ya, jangan sampai kita tergantung dari keluarga kita tergantung dengan orang lain. Yang keempat, dapat diwakafkan. Dan yang kelima, tujuan keuangan dapat tercapai. Anak sekolah bisa selesai, ya kan? Kemudian nggak ada hutang, semua hutang bisa dilunasi, pajak aman, bisa berikan waris dan bisa berwakaf. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, demikian teman-teman. Gimana sih tadi kan saya sampaikan ya, gerakan keluarga Indonesia aset 1 miliar, ya nggak? Tapi sebenarnya sih nggak blok-blokan 1 miliar, gitu ya. Tapi minimal satu keluarga kita perlu 1 miliar. Kita berikan contoh ya, perhitungan minimal. Pengeluaran wajib atau pendapatan per tahun itu dikalikan 20 tahun kehidupan mendatang. Misal bahwa pengeluaran wajib keluarga kita itu 5 juta rupiah. Ya udah tinggal kali 12 jadi 60 juta, tinggal dikali 20. Sehingga muncul 1,2 miliar. Ya. Nah, teman-teman, perhitungan sederhana banget ini itu tidak memperhitungkan faktor inflasi ya, teman-teman ya, dan hutang serta biaya-biaya yang lain. Ya, jadi intinya minimal teman-teman semua, Bapak Ibu semua di sini memiliki polis 1,2 miliar. Untuk apa? Untuk bisa meringankan beban kehidupan keluarga yang kita tinggalkan nanti. Ya. Oke. Nah, kemudian
caranya gimana? Banyak tadi investasi macam-macam, produk keuangan juga macam-macam teman-teman, bahkan cryptocurrency pun ada sekarang. Nah, cara milih produknya adalah yang pertama sekali yaitu konsultan. Cari konsultan yang tepat. Siapa? Ya tentu yang mengundang Bapak Ibu ke sini, yang mengundang teman-teman ke sini. Hubungi beliau. Kenapa? Karena beliau sudah pelajari semua ilmu-ilmu mengenai perencanaan keuangan. Gitu ya. Yang berikutnya adalah perusahaannya. Dicek perusahaannya. Yang namanya investasi kita mesti hati-hati ya Mas Wo ya. Ya benar. Mesti hati-hati. Nah, coba Mas Wo, saya coba tanya nih, Mas Wo. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan itu menawarkan investasi kepada Mas Wo, ya. Mas Wo akan pilih perusahaan yang mana? Perusahaan yang dari list perusahaan itu, cari yang bawah, kelompok tengah, atau kelompok atas? Yang pasti yang terbaik, yang nomor 1 yang saya pilih. Yang nomor 1 ya Mas Wo ya, dong, kan? Kenapa nomor 1? Top of the cream, ya nggak? Dia leading di sektornya, ya kan? Dapat top brand award lagi kan? Nah, silakan Bapak Ibu bisa lihat tuh di slide ya. Siapa sih yang nomor 1 dari bertahun-tahun yang lalu, gitu ya? Bisa dilihat jadi top 10 most trusted insurance company, gitu ya. Saya nggak usah ngobrol, saya nggak usah. Walaupun saya background-nya adalah keuangan, walaupun background saya 16 tahun lebih di dunia perbankan syariah, tapi tetap aja data yang bicara, benar nggak Mas? Ya benar. Iyalah, nggak usah saya cuap-cuap, oh si A bagus, si perusahaan B bagus, tapi yang paling bagus adalah perusahaan si A. Enggak, nggak usah. Data bicara, udah selesai. Ya kan? Oke. Nah, yang berikutnya adalah manfaat produknya. Perusahaan ini bagus, top of the cream, nomor 1. Yang berikutnya adalah memang memiliki produk yang sesuai yang kebutuhannya kita. Bermanfaat banget produknya. Yuk kita lihat, semanfaat apa sih produk ini? Ya. Nah, gini ceritanya. Misalnya nih, kita usia 35 tahun. Boleh dong ngaku 35 ya Mas Wo ya. Kita usia 35 tahun, kemudian nah, kita berkontribusi gitu ya, kita mencicil ya, itu selama 10 tahun. Artinya apa? Artinya sampai usia kita 45 tahun. Untuk apa? Untuk kemudian kita memperoleh kontrak adalah 20 tahun ke depan, kapanpun terjadi, maka ahli waris kita akan menerima uang 1 miliar. Gitu teman-teman. Padahal kita cuma berkontribusi 10 tahun doang. Tapi diproteksinya itu 20 tahun. Buy one get one free nggak tuh? Buy one get two ya jadinya. Ya kan? Nah, lebih luar biasanya lagi, kalau misal ternyata karena kecelakaan seperti tadi ibu yang ditinggal suaminya, kecelakaan pesawat terbang, gitu ya, itu menjadi 3 miliar. Bayangin, dikali 3 teman-teman. Itu karena kecelakaan. Dan kalau misalnya kecelakaannya di bulan Ramadan, karena ini adalah produk syariah, maka menjadi 4 miliar. Kecelakaannya di bulan Ramadan, seharusnya ditambah lagi 2 minggu setelah Idul Fitri. Gitu ya. Jadi di bulan Syawal, kan orang banyak mudik, bener gak? Itu risiko kecelakaan tinggi. Nah, itu juga dapat dikali 4 teman-teman. Jadi 4 miliar, luar biasa kan? Gitu. Nah, namun misalnya Allah mentakdirkan kita berusia panjang, lewat nih 20 tahun gitu ya. Kita nggak tutup usia, kita nggak kenapa-napa, kita masih sehat, masih hidup gitu ya. Maka di tahun ke-20, apa yang telah dikontribusikan atau ditabung sama teman-teman selama 10 tahun itu full dikembalikan pada saat teman-teman usia 55. Pada saat itu, 20 tahun kemudian, anak-anak kita udah pada gede belum? Ya, udah dewasa ya. Udah dewasa. Beban finansial kita udah enteng lah gitu ya. Bener gak Mas Wo ya? Ya. Jadi yang itu hitung-hitung tabungan kita deh untuk kita sama istri kita gitu kan. Ya nggak? Walaupun boleh juga untuk diperpanjang 20 tahun periode keduanya ya. 20 tahun berikut itu juga boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Menarik apa menarik banget Mas Wo?
Bagus banget ya. Jadi uangnya nggak hilang ya, Pak Indra ya? Iya, Ya. uangnya nggak hilang. Kayak nabung, bener-bener kayak nabung. Ya kan? Kayak nabung di bank udah. Tapi bedanya di sini ada tambahan proteksinya. Kalau ada apa-apa, maka dana sesuai dengan kontrak yang keluar. Kalau di bank, ya walaupun saya alumni bank ya, dana yang keluar ya sesuai dengan dana yang saya tabung lah, gitu kan? Nggak 1 miliar, gitu kan? Gitu. Nah, bisa kita lanjutkan ya. Oke, nah ini dia. Secara mudahnya bisa dilihat di tabel ini, teman-teman. Yuk, silakan Bapak Ibu dilihat, dicek usianya berapa sekarang. Gitu ya. Kalau misal usia yang tadi kan 35 tahun ya, dicontoh ya, untuk memperoleh dana 1 miliar, maka beliau harus menabung itu Rp936.000 per bulan. Oke. Nah, kalau per tahunnya itu Rp11.222.000. Jadi selama 10 tahun Rp112.300.000. Tetapi ingat teman-teman, kalau nabungnya per tahun langsung bleng setahun. Itu kita dapat diskon lagi loh Mas Wo. 2 bulan, bayangin 2 bulan kalau di bulan ini gitu kan. Gitu. Ya kan? Enak kan? Ya kan? Lumayan dong, dapat diskon 2 bulan gitu, kita bayar cuma 10 bulan lah katakan, tapi diproteksinya sebesar 1 miliar. Keren ya. Nah, kalau misal usianya berapa misalnya? Mas Wo usia berapa sih sekarang? 30 ya? 30. Saya 45 lah, anggap 45 di anggap 45. 45 ya, oke. Anggap 45, usia 45. Berarti Mas Wo nih mesti nabung nih 1,9 atau 23 juta per tahun Mas Wo untuk dapetin 1 miliar. Gitu. Oke. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, yang bisa kita sharing hari ini gitu ya. Jadi luar biasa sekali ternyata kekuatan dari asuransi jiwa. Kekuatannya itu teman-teman bisa jadi baru informasi ini. Kenapa? Karena selama ini berpikirnya adalah oke, asuransi jiwa setelah ini akan kalau saya nggak ada maka saya yang diasuransiin, jiwa saya diasuransiin dan manfaatnya akan diterima oleh keluarga saya. Udah selesai. Tapi ternyata nggak begitu ya teman-teman. Ternyata manfaatnya sangat besar. Bahkan harta seperti tadi kata Pak Viko tadi, harta bisa kita bawa mati loh. Kita bisa bawa ke akhirat. Dengan cara apa? Kita titipkan ke lembaga wakaf. Ya, luar biasa dong. Kita nggak ada, tapi amalnya jariah, ngalir terus, gitu kan? Gitu. Itu luar biasa sekali. Demikian Om Wo, Pak Viko yang bisa saya sampaikan pada siang hari yang luar biasa ini. Oke, makasih Pak Indra ya. Penjelasannya juga simpel sekali ya, mudah dipahami. Jadi tadi kalau kita lihat implementasinya ya, kasih tips dari Pak Indra itu tadi apa? Pertama, pilih konsultan yang terpercaya ya. Kedua tadi pilih produk yang tepat yang sesuai kebutuhan kita, dan terakhir pilih company yang tepat ya. Tadi Om Indra udah jelasin ya peringkat-peringkat company-nya ya, kita nggak usah ini karena data yang berbicara. Dan tadi ada contoh ya, tadi nyisikan sebulannya kurang lebih 936 sekian ya Pak Indra ya sebulannya ya, tapi kita udah bisa dapatkan uang pertanggungan 1 miliar yang bisa diwakafkan ataupun untuk ahli waris kita tinggalkan ya. Oke, jadi kita cicil. Dan menarik sekali tadi ya bahwa jika tidak ada risiko, uangnya dikembalikan Pak Indra ya 100% ya, tanpa ada potongan apapun. Baik Pak Indra, terima kasih atas sharingnya yang sangat-sangat simple dan mudah dipahami. Oke, ini ada pertanyaan dari Sari Wulandari. Ya, saya sangat tertarik dengan program gerakan 1 miliar tadi. Bagaimana syarat untuk bisa mendaftar program tersebut? Apakah klaimnya mudah? Nah, karena tadi yang jelasin secara detail Pak Indra, mungkin Pak Indra yang jawab ya. Ini ada yang tertarik ya? Ya Pak Indra aja yang jawab gerakan 1 miliar. Bagaimana syarat untuk bisa mendaftar program tersebut dan apakah klaimnya mudah? Oke, silakan Pak Indra. Oke, slide-nya sudah saya masukin. Barusan ada pertanyaan ini. Sebentar ya, saya cari slide-nya dulu ya. Monggo. Oke, silakan Pak Indra sembari saya tampilin ya, slide-nya. Ibu Sari Wulandari luar biasa sekali memang, pertanyaannya cukup padat, tegas gitu ya.
bahwa memang yang namanya Gerakan Keluarga Indonesia 1 miliar ini dicetus oleh Indonesia Financial Advisor Community. Itu untuk apa sih? Untuk memastikan bahwa keluarga yang kita tinggalkan itu sejahtera, paling tidak lebih sejahtera dibanding kita saat ini, gitu ya. Jadi keluarga yang kita tinggalkan itu menjadi jauh lebih sejahtera. Nah, syaratnya apa? Mudah sekali kok, mudah sekali. Yang pertama adalah tentu usia. Ya, ada faktor usia, ya tidak boleh lebih dari 60 tahun. Nah, saya yakin lah kalau Bapak Ibu semua di sini, teman-teman semua di sini tentu usia kurang dari 60 tahun saat ini. Nah, itu pertama usia. Yang kedua, tentu kondisinya sehat, ya kan, gitu, sehat. Pastikan bahwa Bapak Ibu sehat, ya. Karena apa? Karena itu menjadi syarat utama juga, salah satu syarat utama untuk kita bisa ikut di semua lembaga asuransi, maskapai asuransi. Oke. Yang ketiga, tentu memiliki dana dan komitmen membayar atau menabung selama 10 tahun ke depan. Gitu Bapak, gitu Bu Sari. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin begini. Lalu kapan tepatnya saya untuk ikut Gerakan Keluarga Indonesia 1 miliar ini? Paling tepat Bapak Ibu untuk bisa masuk dan ikut dalam Gerakan Keluarga Indonesia 1 miliar ini adalah setahun yang lalu, Mas Bro. Oh, gitu ya. Kalau boleh begitu gitu ya. Ya. Bisa bercanda besar ya. Gitu. Nah, ya artinya kapan? Ya sekarang gitu. Ya hari ini gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh kesehatan kita, ya kan? Apalagi COVID nih ngintipin terus nih, Mas Wo, ya kan? Gitu. Nah jadi kita mesti mesti bersiap lah, mesti bersiap diri. Ya dari kapan? Dari sekarang. Jadi sehat, usia kita masih muda saat ini. Ya. Dan berikutnya adalah kita memang memiliki dana untuk bisa komitmen membayar atau menabung selama 10 tahun ke depan. Karena ini nggak boleh putus, ya. Jadi, tapi ya hitung-hitung benar-benar nabung ya Mas Wo. Bener nggak? Ada ruginya nggak sih? Ya, enggak ya? Nggak ada ruginya dong, gitu kan? Oke. Demikian. Mungkin Om Viko ada mau tambahan? Oke. Saya tambahkan sih Bu Sari ya. Bu Sari, jadi klaimnya mudah dan ini terbukti bahwa salah satu bukti klaim Gerakan 1 miliar kita lewat produknya asuransi jiwa ya. Di sini udah lihat nih, tadi yang kanan ini adalah dari Prucinta, yang ini dari PSGB ya. Kepunyaan memang dua-duanya Prudential. Jadi memang kita nyaman sekali berpartner dengan Prudential hari ini untuk memberikan produk ya. Jadi ini adalah satu keluarga, suaminya meninggal karena DB, uangnya 1 miliar kita cairkan oleh Prudential ya, melewat produk yang pertama. Tapi yang sebelah kanan ini produk ini baru dibeli oleh salah satu teman kita ya, di mana baru bulan Mei dia beli, kemudian 2 bulan kemudian meninggal karena pada waktu itu masa pandemi dan meninggal istilahnya gitu ya. Dan akhirnya uang itu cair. Jadi dalam 2 bulan itu, walaupun dia baru bayar istilahnya baru 2 bulan, itu uang klaimnya langsung kita dicairkan. Nah ini yang sebelah kanan ini yang Prucinta tadi nih teman-teman. Ya, yang Prucinta, yang ini yang produk yang PSGB ya. Dua-duanya syariah. Ya, dan artinya apa? Gerakan kita ini bekerja dengan baik teman-teman semua. Jadi artinya terbukti bahwa ada uang yang akan kita siapkan untuk keluarga yang kita tinggalkan, bahkan bisa dipakai untuk wakaf juga. Itu aja tambahan dari saya. Oke, thank you Pak Indra dan Pak Viko. Semoga terjawab ya Ibu Sari Wulandari ya. Klaimnya mudah karena Pak Viko udah pernah mengurus klaim 1 miliar ini untuk kliennya ya. Yang ada buktinya itu. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya saya lihat di Q&A dari Pak Sutrisno Handoko. Ya, pertanyaannya adalah apa bedanya saya taruh uang di bank dan di Gerakan Keluarga 1 miliar tadi? Nah, mungkin biar gantian Pak Viko mungkin yang bisa jawab ya. Apa bedanya saya taruh uang di bank dan taruh uang di Gerakan Keluarga 1 miliar tadi? Apa bedanya Pak Viko kira-kira? Oke, cepat aja ya Pak Sutrisno, thank you, bagus sekali pertanyaannya. Kalau kita taruh di bank, memang aset ini bisa bertumbuh ya dari bagi hasil dari bank ya. Namun resikonya adalah kalau kita tidak mempersiapkan untuk wealth protection, ini itu problem lagi nih teman-teman ya. Jadi pada saat kita taruh di bank ya, uang yang akan di bank ya sebesar yang kita taruh gitu. Tapi pada saat terjadi resiko kepastian misalnya, yang akan kita berikan kepada keluarga ya uang yang ada di bank. Nah, kita kan harus punya strategi gimana ya caranya supaya kita bisa menyiapkan dana yang lebih besar lagi. Karena apa? Impian kita kan banyak gitu ya. Kita pengen pendidikan anak saya, utang lunas dan sebagainya. Allah dengan menggunakan Gerakan 1 miliar,
Pak Sutrisno itu bisa menyisihkan 10 tahun saja, ya 10 tahun. Kemudian pada saat 20 tahun ke depan, itu gerakan 1 miliar ini dengan melewati produk yang kita partnerin dengan Purcinta tadi, itu bisa membantu melindungi selama 20 tahun adalah angkanya bisa 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, bahkan tak terbatas. Ya. Tadi Pak Indra udah jelaskan secara detail ya, kalau misalnya terjadi kecelakaan 3 kali lipat, kalau kecelakaan di dalam Ramadan kali 4. Tapi menariknya adalah tadi Pak Indra udah jelasin bahwa kalau kita selama 20 tahun tidak terjadi apa-apa, uang yang kita taruh itu uang akan kembali. Jadi artinya tidak ada resiko sama sekali, ya. Jadi perbedaannya adalah yang bagaimana kita bisa mencetakkan aset dengan cepat dan tepat dipergunakan, itu yang paling penting, ya. Itu. Mudah-mudahan dapat menjawab Pak Sutrisno. Oke, semoga terjawab ya Pak Sutri, Pak Viko Hadian. Nah, ini ada pertanyaan kita angkat, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena kita waktunya waktu dari Yoga Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau tanya, polis asuransi yang cocok untuk usia lansia apa ya? Mungkin Pak Indra bisa bantu jawab, Pak Indra. Untuk lansia, polis asuransi apa yang cocok untuk lansia? Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, lansia ini tentu ada batas usianya ya, kan kita nggak tahu. Nah, karena memang setiap produk asuransi itu ada batasan usia tertentu yang tidak boleh dilewatin. Jadi udah pakemnya seperti itu. Nah, sebelum kita soal ke usia, tentu juga kita harus lihat juga, kita harus cek juga kesehatannya beliau, ya kan? Gitu. Jadi itu tadi kan usianya, kesehatannya, dan kalau bayarnya mungkin bisa anaknya. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah 2 ini dulu deh. Kesehatannya beliau dan usianya beliau. Nah, kalau mengenai produknya banyak, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi nih gitu ya, sebagai konsultan, saya lebih memilih untuk produk-produk asuransi yang bentuknya adalah tradisional, teman-teman. Gitu ya. Jadi, kalau asuransi ya proteksi gitu ya. Kalau untuk investasinya itu banyak sekali kendaraan-kendaraan lain yang bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, kenapa juga? Karena juga kalau dengan produk yang tradisional seperti Purcinta tadi, gitu ya, dan yang kalau misal memang perlu untuk proteksi kesehatan juga ada produk yang lain, itu PSS gitu ya, itu bahasa-bahasa asuransi lah ya. Tapi nanti bisa silakan dikonsultasikan ke konsultannya teman-teman, ke Pak Yoga ya, Pak Yoga. Ya benar. Ya Pak Yoga. Nah itu silakan ditanyakan ke beliau, konsultan Pak Yoga sendiri yang mengundang Pak Yoga. Itu apa nama PSS gitu. Kenapa? Karena itu tadi, kalau Purcinta itu untuk nabung, ya kan? Itu nabung, nggak hilang uangnya, tapi kalau terjadi sesuatu maka ada sejumlah dana yang cukup besar yang bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh ahli waris. Jadi produknya yang tepat adalah, kalau menurut saya, adalah produk tradisional. Iya. Bisa saja, kalau saya tambahkan bisa saja untuk lansia. Tetapi lihat tadi usia, yang paling penting adalah usianya apakah bisa mencukupi. Karena biasanya ada batasnya, Pak Yoga ya. Ada batasnya. Yang kedua adalah apakah pesertanya ini punya kesehatan yang memadai. Jadi memang akan ada medical dan nggak Pak Viko. Bisa jadi, tapi balik lagi kepada perusahaannya ya. Bisa cek dengan konsultannya. Boleh dicoba, Pak, boleh nggak dicoba? Saya tuh pengen, karena banyak sekali yang memang sekarang saya ketemu dengan beberapa klien ya teman-temannya untuk membuat asuransi jiwa untuk papahnya ya, karena apa, bila terjadi resiko dia nggak terlalu beban lah, jadi papahnya meninggalkan sebuah harta yang cepat ya, agar bisa menutupi kekurangan-kekurangan atau mungkin hutang-hutang yang masih belum bisa di cover pada saat dia lagi hidup. Itu sih Pak Indarmin, mudah-mudahan. Oke ya, terima kasih Pak Viko dan Pak Indra jawabannya, semoga terjawab ya Pak Yoga ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau udah lansia fokus ke proteksi ya Pak Indra ya, bukan ke investasi lagi, jadi ke tradisional ya. Fokus di proteksinya kalau udah lansia. Oke, terima kasih ya Pak Yoga ya partisipasi pertanyaan. Nah, teman-teman, yang terakhir kita akan ada kuesioner ya, tim IT silakan tampilkan kuesionernya. Hadiahnya berupa e-wallet sebesar 100.000. Ya, ini ada linknya. Silakan teman-teman langsung klik linknya dan isi kuesionernya. Ya, pemenangnya siapa? Yang pertama kali paling masuk ya, paling cepat masuk datanya ke tim IT kita ya. Silakan linknya itu ditampilkan di atau teman-teman bisa lihat di chat ya, ada di chat ya, kita lihat linknya, bisa langsung diklik ya. Kalau touchscreen sebentar. Udah kelihatan belum linknya? Udah. Oke ya. Oke, coba saya klik di chat ya.
Ini biasanya kalau cepatnya langsung pet ngetik ya. Atau Oke, HTTP. itu ada ya. Ya. Silakan diklik ya linknya. Nanti tim IT akan lihat siapa yang paling cepat masuk datanya ke tim kita, diumumkan di akhir acara ya. Ini hadiahnya e-wallet 100.000 untuk kuesioner. Isi ya, silakan. Nah, sambil menunggu ya linknya diisi ya, saya rasa cepat ya linknya ya diisinya. Kita akan ya memasuki sesi terakhir ya di acara webinar ini. Pak Viko dan Pak Indra ya, tadi kita udah banyak bahas ya, kuis juga udah ada pertanyaan, dan sebelum diumumkan pemenangnya, saya boleh ya Pak Viko dan Pak Indra minta closing statement-nya dari kesimpulan semua rangkaian acara siang hari ini. Mungkin Pak Viko dulu ya. Pak Viko silakan closing statement-nya dari apa yang disampaikan Pak Viko siang ini. Silakan Pak Viko. Oke, thank you Mas Wo ya, bahwa mudah-mudahan teman-teman sesi hari ini dapat bermanfaat. Yang pasti tadi teman-teman mulai merencanakan ya bagaimana kita bisa sukses sejahtera dunia, mulai dari wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth distribution, dan jangan lupa wealth purification ya. Rencanakan untuk sumbangan-sumbangan kita, mulai dari arus kas kita, pos-pos zakatnya sudah pada saat kita dapat penghasilan kita poskan, kemudian pada saat kita punya aset kita juga zakatkan dari aset kita yang sudah dapat. Dan jangan lupa yuk kita mencoba untuk berwakaf ya, walaupun usia kita masih muda, yuk kita coba dengan cara apa berwakaf dengan smart tadi ya, mumpung kita masih sehat, kita masih bisa mendapatkan penghasilan, mencoba untuk berwakaf berapapun angkanya, kontak ke IFAK ID nanti akan dibantu. Itu aja sih, mudah-mudahan dapat inspirasinya. Silakan Mas Wo. Oke, thank you Pak Viko. Silakan Pak Indra closing statement-nya. Oke, Mas Wo, thank you. Jadi tadi kan kita udah bahas mengenai kebutuhannya, kemudian kendaraannya gitu ya. Dan pertanyaan yang terakhir tadi dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua di sini, yang menjadi inspirasi sebagai closing statement saya, yaitu kapan waktunya untuk kita segera memiliki proteksi? Tentunya adalah saat ini juga, Bapak Ibu. Kenapa? Jangan ditunda, karena akan menyesal. Gitu. Penyesalan datangnya belakangan. Duluan namanya pendaftaran ya. Gitu. Kenapa? Karena begitu ingin buka, karena banyak sekali loh klien-klien saya yang kemudian, Indra, aku minta tolong dong, karena saya ternyata udah dapat seminarnya, udah ikut webinarnya, dan saya mau banget nih memproteksi income saya untuk keluarga saya. Begitu dicek, kesehatannya ternyata batal, gitu ya, tidak bisa memenuhi syarat untuk bisa memiliki polis. Masih muda, seangkatan saya gitu ya, kerja bagus, badan tegap, ternyata kena diabetes, ternyata ada gangguan jantung dan lain-lain gitu. Jadi kapan waktunya? Segera saja Bapak Ibu langsung hubungin ke konsultannya Bapak Ibu untuk berkonsultasi produk yang tepat untuk saya, produk yang tepat untuk ayah saya gitu. Itu apa? Silakan dikonsultasikan. Demikian Mas Wo, Pak Viko. Ya. Oke, thank you Pak Indra, Pak Viko ya. Dengan ini saya Hendarmin pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di acara webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.